Sebelum kita mulai polishing, ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah water bucket. Water bucket ini diisi dengan air hangat, ya, air hangat cukupnya. Kemudian vinegar bisa diganti dengan jeruk nipis atau lime. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan bau amis, menghilangkan sisa-sisa noda yang terdapat pada glassware atau chinaware. Kemudian berikutnya adalah glass cloth. Glass cloth ini digunakan untuk mengeringkan atau membersihkan, mengkilapkan dari glassware dan chinaware. Baik, kita akan mulai proses polishing. Yang perlu diingat adalah dalam proses polishing, semua bahan atau semua alat-alat ini sudah dicuci terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian kita di sini hanya proses mengkilapkan saja. Jadi jangan berpikiran bahwa ini dimulai dari gelas yang kotor, kemudian dibersihkan dengan cara seperti ini, kemudian dia akan menjadi bersih. Ya, jadi ini hanya untuk mengkilapkan saja. Oke, baik, kita akan belajar polishing yang pertama. Yang pertama adalah siapkan air panas, kemudian glass cloth. Pertama, vinegar ini kita tuangkan ke air panas. Kemudian kita aduk supaya tercampur dengan rata dengan baik. Ya, kita akan mulai dengan water goblet. Cara memegang dari glass cloth ini adalah satu di ujung dengan tangan kiri, satu lagi di ujung dengan tangan kanan. Jadi yang pertama adalah water goblet. Pertama kita pegang dulu ujung water goblet seperti ini. Kemudian kita uapkan dia. Jangan sampai menyentuh ke bawah, ke dalam air. Kita cukup uapkan saja. Kemudian kalau sudah beruap, kemudian kita bersihkan. Tutup water goblet ini, atas water goblet, kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian diputar seperti ini. Berlawanan ya, kiri memegang bagian bawah gelas, kanan memegang bagian atas. Kemudian ini. Silakan kalian menggunakan 4 jari masuk ke dalam gelas atau menggunakan jempol kemudian 4 jari di luar. Terserah kalian mau pakai 4 jari masuk atau 1 jari yang masuk. Itu bebas. Kelebihannya kalau 4 jari ini akan menjangkau sampai bawah dasar gelas. Seperti ini. Seperti ini. Ya, kalau dia dengan jempol, untuk orang yang tangannya kecil seperti saya, agak tidak sampai ke bawah. Ya. Kemudian diputar seperti ini. Diputar seperti ini. Kemudian digosok seperti ini. Jika sudah selesai, tidak boleh memegang bagian atas gelas, cukup memegang bagian tangkai gelas seperti ini. Ya. Untuk yang gelas unsteam glass seperti ini juga sama, caranya juga seperti yang tadi. Kalian uapkan, kemudian kalian pegang bagian dasarnya, kemudian bagian satu ujungnya kalian masukkan seperti ini. Sama seperti tadi. Ya. Kemudian bagaimana dengan ini? Ini water pitcher. Kalian bisa lakukan dengan 2 cara, bisa memegang handle-nya. Kemudian kalian ambil air sedikit, kemudian kalian masukkan ke dalam water pitcher. Kemudian kalian gosok seperti tadi. Seperti ini. Atau boleh dengan cara yang satu lagi, yaitu memegang dasar water pitcher, kemudian kalian gosok seperti ini. Ini juga boleh. Selanjutnya adalah sup cup. Sup cup ini caranya pun sama. Yang pertama adalah menguapkan sup cup ini, atau boleh juga menggunakan spoon. Seperti ini, kita sendok airnya tergantung tempatnya ya. Kemudian kita tuangkan, kemudian
Kita tiriskan dulu supaya tidak basah glass cloth-nya, kemudian digosok seperti ini. Sama seperti tadi, memutar, yang bagian kiri memegang dasar dari subcup. Kemudian berikutnya adalah plate. Plate otomatis tidak bisa dimasukkan ke sini. Jadi plate kita akan menggunakan spoon untuk polisnya. Jadi air hangat yang sudah campur cuka tadi, kemudian diputar seperti ini, dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dituangkan di atas piring, kemudian di atas plate, kemudian dituang kembali ditiriskan. Kemudian bagian satu ujungnya memegang bagian kiri, satu lagi memegang bagian kanan. Seperti ini. Kemudian kalian lakukan seperti menyetir mobil. Seperti ini. Jadi diputar. Kiri ke kanan seperti ini. Putar. Jadi plate-nya juga diputar ya. Plate-nya diputar, kemudian bagian depannya juga dibersihkan seperti ini. Kalau dinner plate dan dessert plate cukup kita membersihkan satu persatu. Seperti ini. Bagian depan, bagian belakang. Tangan tetap harus terbungkus glass cloth. Sudah bersih, kemudian kita letakkan. Berikutnya kita akan membersihkan saucer. Saucer ini tidak boleh satu persatu, kita harus membersihkan lebih dari satu saucer, minimal 3 saucer. Sama seperti tadi, kalian pegang seperti ini, kemudian kalian ambil air, kemudian kalian tuangkan. Kalian basahi seperti ini, kalian basahi semuanya sampai semua terkena larutan cuka dan air. Kemudian kalian tumpuk jadi satu, sama seperti plate tadi, seperti ini, dan putar. Seperti ini. Kemudian kalian putar bagian depannya, kemudian kalian pindahkan ke belakang. Kemudian lanjutkan lagi dengan cara yang tadi, gosok bagian depan, pindahkan ke belakang, kemudian gosok lagi, pindahkan ke belakang. Ya, sudah selesai. Untuk pembersihan silverware, kita pertama harus siapkan dulu yang namanya tray, rectangular tray. Sekarang dilapisi oleh napkin. Ini kita akan membersihkan dengan menggunakan, pertama adalah knife dulu. Kita masukkan dinner knife. Ini juga sama caranya. Caranya adalah memegang bagian bawah dari dinner knife, kemudian kalian celupkan ke dalam air, larutan cuka tadi, kemudian kalian bersihkan seperti ini. Bagian tajam itu menghadap ke kiri, ke bagian dalam. Kenapa? Agar ketika kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya tangan tidak tertutup oleh glass cloth, maka tidak akan terluka. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian diletakkan di atas nampan tray yang sudah diisi dengan dilapisi dengan napkin. Kemudian ini juga sama. Untuk spoon dan fork ini caranya sama. Ya. Sudah. Baik. Untuk kali ini proses polishing sudah selesai. Semoga kalian bisa mempraktekkannya di rumah. See you next.